Bismillahirrahmanirrahim. Kau mui kaplokin dasmu ya kan? Sama mui. Itu gak mungkin nongol. Ulama jancuk ya. Kalau saya sesat, kenapa gak ada nangka? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ini cocot saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan bul ala zamzam fatu'araf. Kencingilah sumur Zam-Zam jika engkau ingin terkenal. Inilah rupanya yang dilakoni oleh Mr. Topi Miring ini. Mr. Topi Miring ini ingin lebih terkenal dengan cara yang lebih pintas. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam video ini pun Mr. TM ini menantang pihak MUI, ingin mengkeplak MUI, dan bahkan Mr. Topi Miring ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang terakhir. Ini sudah jelas menentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan Nabi yang terakhir. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ini. Sudah jelas di sini Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khataman Nabi, penutup daripada Nabi. Sementara Mr. Topi Miring ini masih meyakini bahwasanya masih ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ya didata ya ulama-ulama yang goblok-goblok itu, kiai-kiai goblok-goblok itu didata siapa aja itu ya? Banyak. UAS, Ustadz Abdul Sempak, UAH, Ustadz Ahli Hikayat, Abah Gos, Abah Hantu, ya toh ya. Gus Aha, ya ceramah yang suka bikin ketawa, itu Buya Dekur yang cuma jijik. Di dalam video yang kedua ini, Mr. TM ini memplesetkan nama Ustadz Hadi Hidayat, mempelintir nama Ustadz Abdul Somad, dan juga menyenggol Gus Baha. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan seperti ini sudah jelas adalah merupakan bentuk kefasikan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah perbuatan fasik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat lain, ketika kita merendahkan dan merasa jauh lebih baik daripada orang lain, dan bahkan merasa keilmuan kita lebih tinggi daripada orang lain, maka ini sudah jelas yang disindir oleh Allah, yang sudah dicantumkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ketika Allah bertanya kepada iblis, apa yang membuatmu enggan sujud kepada Adam? Maka ketika itu iblis berkata, qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini jauh lebih baik daripada Adam, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis merasa jauh lebih hebat daripada Nabi Adam. Inilah yang dilakukan oleh Mr. TM, merasa jauh lebih hebat daripada ulama-ulama lainnya. Dan bahkan ulama yang termasyhur sekalipun, ataupun ulama yang telah kita kenal di Indonesia ini. Disinilah menunjukkan bahwasanya Mr. TM ini sungguh merendahkan derajat ulama-ulama kita. Siapa itu yang viral-viralkan tuh, yang ngedit-ngedit itu? Dodi Sefriadi. Hah? Dodi Sefriadi. Itu setan apa jin? Setan. Kau kalau berani sama aku lah. Kau edit-edit juga video aku, biar aku belah kepala kau. Ternyata Mr. TM ini pucat juga ketika videonya direaksi oleh Bang Dodi Sefriadi. Bukankah dia sendiri yang menginginkan untuk ditangkap? Dan bahkan dia berani menantang alim ulama, berani menantang MUI sekalipun. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah videonya direaksi oleh Bang Dodi, ternyata dia ngadu kepada gurunya, Hadi Aminullah. Dan ternyata juga tidak jauh beda antara Mr. TM dengan Hadi Aminullah, yakni mempunyai karakteristik yang sama, yaitu sama-sama kasarnya, sama-sama cocotnya. Ya, biasanya orang yang besar cocot itu, sebuah ungkapan berkata, air beriak tanda tak dalam.
Biasanya memang seperti itu. Dan bahkan di dalam video ini, dia ingin membelah kepala Bang Dodi Sepriadi. Ini adalah bentuk ancaman. Kalau orang bermakrifatullah, tidak mungkin seperti itu. Karena Rasulullah sendiri yang melarang bahwa mengancam seorang muslim itu adalah suatu hal yang diharamkan. Seperti yang sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abu Dawud, hadis nomor 5004. Di situ Rasulullah menjelaskan la yahillu lil muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengancam muslim lainnya. Kalau tidak halal artinya haram. Mafhum mukhalafahnya berarti haram. Jadi haram hukumnya mengancam seorang muslim mengancam orang muslim lainnya. Dan ini juga bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin mereka ini adalah orang-orang yang bermakrifatullah? Bagaimana mungkin orang yang bermakrifatullah itu ucapannya kasar? Orang yang bermakrifatullah itu hatinya lembut. Mereka akan mengosongkan diri mereka, akan mengikis dalam diri mereka itu sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat syaitaniyah. Jadi orang-orang yang bermakrifatullah itu adalah mereka ucapannya yang lemah lembut. Ucapan mereka itu teratur, ucapan mereka itu tidak kasar. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini meyakinkan kita bahwasanya makrifat bagi mereka itu hanyalah sebagai kedok belaka. Hanya sebagai kedok belaka, ya, supaya melancarkan misi-misi mereka terhadap umat ini.